Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Romo Ki Haji Muhammad Idris Jamaluddin Soho ibunya Haji Muhyiddin Falasifah selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Huda Putri. Yang saya hormati Bapak Dr. Hanifuddin Mahdun dan Ibu Dr. Khairatul Idawati selaku pencetus program Pasti Aksi Literasi. Yang saya hormati Bapak Ahmad Nidomi selaku Mudir Madrasah Diniyah Al-Huda Putri. Yang saya sayangi dan saya hormati kedua orang tua saya yang berada di rumah, juga teman-teman kelas 6 Madrasah Diniyah Al-Huda Putri yang berbahagia. Amin. Di sini saya akan menjelaskan tentang halal haram terkait makanan. Dalam Al-Quran ada beberapa tahap penghalalan dan pengharaman Al-Quran yang akan diperinci dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 1 sampai dengan ayat 4. Langsung saja kita menuju ke makna globalnya. Allah berseru kepada seluruh kaum muslim atau muslimat untuk aufu bil uqud, yakni memenuhi akad-akatan dan juga perjanjian dengan sesama manusia. Juga Allah Subhanahu wa taala menghalalkan daging sapi, daging kambing, juga daging unta setelah disembelih dengan menyebut nama Allah. Dan tak lupa Allah juga mengharamkan bangkai dan juga darah. Pada ayat kedua, Allah mengisyaratkan agar syiarnya tersebut tidak diterjang, seperti menyembelih dalam keadaan ihram, terus berperang dalam bulan-bulan yang diharamkan, dan juga seterusnya. Pada ayat ketiga, Allah merinci dari ini semua. Selanjutnya sebab turunnya ayat. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa orang-orang kafir itu berhaji atau mendekati Ka'bah dengan membawa hadiyu atau hewan ternak, juga membawa masyair dan mengagungkan masyair, tempat-tempat yang digunakan untuk menyembah tersebut. Hal ini dijelaskan pada Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2. Setelah itu kita akan menjelaskan tentang kandungan hukum. Apa sih yang dimaksud akad-akatan dalam ayat tersebut? Apakah janji hutang atau janji syariah? Di sini ada dua pendapat. Yang pertama janji hutang, yakni janji seperti janji yang biasa dilakukan oleh manusia, seperti janji hutang piutang, seperti muamalah, contohnya jual beli, sewa menyewa, dan lain sebagainya. Selanjutnya janji syariah. Janji syariah ini seperti haji, sholat, zakat, dan seterusnya. Pendapat yang dibenarkan yakni pendapat dari Al-Qurtubi, yakni yang dimaksud dari akad-akatan di sini adalah segala bentuk janji, baik janji syariat maupun janji muamalah. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW, al-mu'minuna inda syurutihim. Selanjutnya, apakah binatang ternak yang diharamkan itu? Di sini ada 5 hewan yang diharamkan. Yang pertama itu darah, jelas haramnya darah. Yang kedua bangkai. Bangkai ini kecuali bangkai belalang dan bangkai ikan. Yang ketiga daging babi. Yang keempat sajen dari persembahan, atau biasanya persembahan itu seperti berhala, menyembah berhala itu sajennya kan biasanya ada sajennya. Sajennya itu diharamkan dagingnya. Yang keempat binatang yang mati karena tercekik, dan yang kelima binatang yang mati karena terjatuh. Lalu ada ulama yang mengharamkan, maksudnya tuh haramnya ini bukan secara zatiahnya, tapi
Ada yang mengatakan dari segi darahnya itu masih mengalir atau tidak. Di sini ulama berbeda pendapat. Kecuali apa-apa yang kamu sembelih. Ini menurut Quran surat Al-Maidah ayat 3. Apakah itu istisna muttasil yang mengharamkan ataupun istisna muqati yang mengharamkan hukum haram. Selanjutnya ada beberapa cara menyembelih menurut syariat. Yang pertama, menurut pendapat Imam Maliki, yakni tidak sah. Daging itu tidak sah dan sembelihan itu tidak dihukumi sah apabila tidak memutus leher dan nadi. Berbeda pendapat dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini sah jika memotong kerongkongan saja. Lalu Imam Hanafi menyebutkan bahwa yang dikatakan sah di sini adalah ketika memotong kerongkongan juga satu urat. Selanjutnya, apakah sah atau apakah boleh mengonsumsi binatang yang dibunuh atau mendapatkannya ini dengan cara diburu dengan hewan yang buas. Tapi hewan ini harus terlatih, seperti contohnya anjing, macan tutul. Di sini boleh punya berburu dengan hewan yang sudah terlatih dengan syarat satu, benar-benar terlatih, dan dua, tidak memakan daging itu sedikit pun. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.